Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Mira Dahlia, kemudian ada Liza Junita, dan yang terakhir yaitu Nur Sakinah Hasti. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan kehidupan berdasarkan waktu dan filogeni. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Liza Junita. Kepada Liza Junita dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Junita. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu bagian-bagian waktu geologi berdasarkan perkembangan hidup. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian waktu geologi. Jadi waktu geologi itu merupakan skala waktu yang meliputi seluruh sejarah geologi bumi dan mulai terbentuknya hingga saat ini. Sebelum perkembangan dari skala waktu geologi pada abad ke-19, para ahli sejarah mengetahui bahwa bumi memiliki sejarah yang panjang. Namun skala waktu yang digunakan sekarang itu dikembangkan sejak 200 tahun terakhir dan terus-menerus diperbaiki. Nah, skala waktu geologi ini membantu para ilmuwan memahami sejarah bumi dalam setiap waktu yang teratur. Skala waktu geologi saat ini itu digunakan berdasarkan pada pentakiran radiometri dan rekaman kehidupan purba yang terawetkan di dalam lapisan batuan. Nah, sebagian besar batas pada skala waktu geologi sekarang itu berhubungan dengan periode kepunahan dan kemunculan spesies baru. Kemudian yang kedua ada bagian-bagian waktu geologi. Jadi waktu geologi ini mengenal dua macam pembagian yang didasarkan pada dua macam penentuan. Yang pertama ada penentuan umur relatif yang menghasilkan skala waktu relatif. Jadi skala waktu relatif ini merupakan skala yang ditentukan berdasarkan atas urutan pelapisan batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Sebelum para ahli dapat menemukan umur bebatuan menggunakan radioaktif, ini mereka mengembangkan skala waktu geologi ini secara relatif. Nah, kemudian waktu geologi yang kedua ada penentuan umur absolut yang menghasilkan skala umur pasti. Nah, jadi skala waktu absolut ini merupakan suatu skala waktu geologi yang ditentukan berdasarkan unsur radioaktif yang terdapat pada batuan tersebut dengan cara mengukur waktu paruhnya. Jadi skala waktu ini berasal dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam bidang geologi. Kemudian di sini ada gambar bagian-bagian waktu geologi. Di situ dijelaskan bahwa ada 3 kurun. Yang pertama ada Arkaikum, yang kedua ada Proterozoikum, kemudian yang ketiga ada Phanerozoikum. Jadi kurun Arkaikum itu adalah kurun yang pertama. Kemudian kurun yang kedua itu, kurun sebelum Arkaikum itu dikenal dengan Pra-Arkaikum. Itu ditandai dengan pembentukan planet bumi. Jadi kita bahas di sini yang pertama ada kurun Phanerozoikum. Nah, itu dia dimulai sekitar 542 juta tahun yang lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Itu terbagi menjadi 3 masa, yaitu ada Paleozoikum, seperti yang digambar itu Paleozoik. Kemudian yang kedua ada Mesozoik, dan yang ketiga ada Kenozoik. Nah, pada Paleozoik ini itu terbagi menjadi 6 zaman. Yang pertama ada Kambrian, kemudian ada Ordovisian, Silurian, Devonian, Mississippian, Penislavinian, dan Permian. Kemudian pada masa yang kedua itu ada masa Mesozoik. Nah, pada Mesozoik ini terbagi menjadi zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Masa ini itu dimulai dengan kemunculan banyak jenis hewan baru, termasuk dinosaurus dan cumi-cumi purba. Kemudian masa yang ketiga ada Cenozoik. Nah, pada masa ini itu terbagi menjadi 2 zaman. Yang pertama ada zaman Paleogen dan zaman Neogen. Nah,
Zaman Paleogen ini terdiri dari 3 kala, yaitu ada kala Paleosen, kala Eosen, dan juga kala Oligosen, seperti yang ada di gambar. Kemudian, zaman Neogen ini juga terbagi menjadi 4 kala, yaitu kala Miosen, Pliosen, Pleistocene, dan juga Holosen. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya ada metode pentakhiran. Jadi, ahli geologi dapat menentukan umur lapisan batuan dalam bentuk umur absolut atau umur relatif. Dalam penentuan umur relatif lapisan batuan, ilmuwan menggunakan 3 prinsip sederhana. Yang pertama, ada prinsip hukum superposisi. Ini menyatakan bahwa pada lapisan batuan yang tidak terganggu, lapisan batuan yang lebih muda akan berada di atas lapisan batuan yang lebih tua. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip hubungan potong-memotong. Di sini dinyatakan bahwa setiap kenampakan batuan atau struktur yang memotong dan mengganggu lapisan batuan selalu lebih muda daripada lapisan batuan yang dipotong tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada suksesi fosil. Ini berhubungan dengan fosil yang terekam di dalam batuan sedimen. Pemetaan mendalam di seluruh dunia menunjukkan bahwa batuan yang terbentuk pada interval waktu tertentu mengandung kombinasi fosil yang tertentu pula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi filogeni. Nah, filogeni itu sendiri adalah sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terkait. Hal ini diwakili oleh pohon filogenetik yang menunjukkan bagaimana spesies terkait satu sama lain melalui nenek moyang yang sama. Pohon filogenetik atau pohon evolusi adalah genealogi atau silsilah. Kemungkinan hubungan evolusioner di antara kelompok-kelompok taksonomi atau dapat dikatakan sebagai diagram percabangan atau pohon. Baiklah, selanjutnya yaitu pelacakan filogeni dengan catatan fosil dan karakteristik morfologi. Fosil terbentuk dari organisme mati yang terkubur dalam sedimen. Bahan organik dari organisme mati umumnya terurai dengan cepat, namun bagian yang keras dan kaya akan mineral seperti cangkang, vertebrata, dan protista bisa tetap bertahan sebagai fosil. Namun banyak penggalian fosil juga ditemukan dalam bentuk bebatuan yang membentuk replika organisme tersebut. Para ahli juga banyak menemukan bentuk perilaku yang terfosilisasi seperti fosil jejak kaki dan sarang lubang hewan. Selain itu, organisme yang mati pada tempat di mana bakteri dan jamur tidak dapat menguraikannya, maka tubuhnya bisa terawetkan membentuk fosil. Berikut gambar pelacakan filogeni dengan catatan fosil dan karakteristik morfologi. Kemudian karakter dalam konsep filogeni. Seperti contoh dalam penyusunan filogeni tumbuhan yang terbagi menjadi 2 karakter dalam konsep filogeni, yaitu hal yang harus dilakukan tersebut dahulu adalah menyusun tabel karakter apomorfi dari semua kelompok tumbuhan yang akan dibuat filogeninya. Selain tabel karakter juga harus dibuat tabel karakter numerik. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kladogram yang disusun berdasarkan tabel kesamaan karakter apomorfi. Kemudian yaitu gambar karakter dalam konsep filogeni. Baik, di sini saya Nur Sakinasti akan melanjutkan pembahasan tentang metode dalam penyusunan filogeni. Nah, di sini sudah ada contoh dari gambar metodenya. Yang pertama terdiri dari 2 karakter, yaitu karakter sinapomorfik dan karakter plesiomorfik. Dan ada 1 kelompok, yaitu monofiletik. Nah, ketiga ini disebut dengan outgroup. Nah,
Eh, Genetik sistem itu adalah pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan karakteristiknya atau fisik dan kimia. Pengelompokan genetik ini mungkin atau tidak mungkinnya berkorelasi dengan hubungan evolusi. Nah, filogenetik tersebut itu adalah sebuah pengelompokan organisme yang berdasarkan kesamaan warisan evolusi. Nah, teknik sequencing DNA dan RNA itu dianggap memberikan filogeni paling berarti. Keragaman organisme yang ada pada saat ini dipandang sebagai perubahan organisme yang dimulai dari struktur DNA, di mana mekanisme tersebut merupakan perubahan yang dimulai dari tingkat molekul DNA, sehingga memungkinkan adanya keragaman organisasi makhluk hidup. Nah, dari kajian bidang molekul, muncul banyak konsep yang penting adanya gen yang tidak berubah selama proses evolusi. Nah, gen-gen tersebut memiliki tingkah homologi atau kesamaan, struktur antara spesies dalam skala luas, dan ekspresi fungsional protein yang dihasilkan tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu adalah pohon filogeni. Nah, pohon filogeni atau filogenetik merupakan genealogi atau silsilah atau diagram yang melacak kemungkinan hubungan evolusioner di antara kelompok-kelompok taksonomik. Nah, pola percabangan suatu pohon filogenetik merupakan jenjang taksonomik, di mana posisi cabang pohon menandakan umur divergensi evolusioner. Dengan demikian, spesies taksa yang paling terakhir diturunkan berada pada cabang paling atas. Nah, dalam pembuatan pohon filogenetik ini terdapat 3 konsep yang harus dipegang terlebih dahulu atau kita pahami. Nah, ketiga itu adalah yang pertama adalah simplesiomorfi, yang kedua adalah homoplesi, dan yang ketiga adalah synapomorfi. Yang pertama itu adalah simplesiomorfi. Nah, simplesiomorfi itu adalah merupakan sifat yang dibagi oleh 2 atau lebih taksa, akan tetapi ditemukan pada taksa nenek moyang yang sebelumnya. Contohnya seperti monyet dan tikus yang ditemukan terdapat 5 kubu jari. Nah, sama dengan hal yang ditemukan pada kadal juga. Nah, tetapi kedua kelompok itu terdapat pada taksa yang berbeda. Yang kedua adalah homoplesi. Nah, sifat ini dibagi oleh 2 atau lebih taksa, tetapi tidak dimiliki oleh nenek moyang yang paling terakhir dimiliki. Contohnya seperti pada mamalia dan aves. Keduanya berdarah panas, tetapi nenek moyang terakhir sebelum keduanya terpisah, sifat ini tidak ditemukan. Dan yang terakhir adalah synapomorfi. Nah, sifat ini dibagi oleh 1 atau 2 taksa yang mempunyai nenek moyang terakhir yang sama. Contohnya adalah mamalia, hanya 1. Nah, semua mamalia membagi sifat mempunyai rambut dan berdarah panas. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari pohon filogeni. Nah, yang pertama itu adalah karnivora yang dibagi menjadi 4 family, yaitu Felidae, Mustelidae, dan Canidae. Nah, dari 3 family ini dibagi lagi menjadi 4 genus. Satu genus dari Felidae yaitu Panthera atau macan tutul. Yang kedua dari family Mustelidae yaitu Taxidae dan Lutra. Itu ada lua dan berang-berang. Dan yang terakhir adalah dari genus Canis, yaitu adalah serigala prairie, dan Canis lupus yaitu dari serigala. Selanjutnya, nah, dalam penemuan taksa, sebuah taksa, itu diperlukan pengelompokan spesies ke dalam taksa yang lebih spesifik, seperti monofiletik, polifiletik, dan parafiletik. Nah, monofiletik itu adalah jika nenek moyang tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson lain. Yang kedua itu adalah polifiletik, yaitu jika anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih bentuk nenek moyang yang tidak sama bagi semua anggotanya.
Nah, parafiletik itu adalah jika takson itu tidak meliputi spesies yang memiliki nenek moyang yang sama, yang menurunkan spesies yang termasuk dalam takson tersebut. Nah, pada gambar itu ada takson 1, takson 2, dan takson 3. Nah, takson 1 yaitu monofiletik itu terdiri dari 7 spesies, yaitu B sampai H. Nah, spesies ini memenuhi kualifikasi sebagai suatu pengelompokan monofiletik yang merupakan bentuk ideal dari taksonomi. Nah, takson tersebut meliputi semua spesies, terutama nenek moyang bersama yang paling dekat, yaitu spesies B. Yang kedua itu adalah takson 2 atau polyphyletic. Itu adalah subkelompok di dalam takson 1. Itu merupakan polyphyletic spesies E dan G yang diturunkan dari dua nenek moyang yang paling dekat, yaitu spesies C dan F. Nah, yang terakhir adalah paraphyletic, yaitu atau takson 3. Itu adalah spesies A dimasukkan tanpa menggabungkan semua keturunan dari nenek moyang tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar dari pohon filogenetik dari hewan reptil. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa pohon filogeni ini dibagi menjadi dua, ada yang dari hewan reptil dan ada yang dari karnivora. Nah, di sini ada dari hewan reptil ini dibagi menjadi 4 era, yaitu Permian period, Triassic period, Jurassic period, dan Cenozoic era. Dan yang terakhir itu adalah pohon filogeni dari hewan karnivora yang sudah saya jelaskan tadi pada pohon filogeni. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.